Halo, Sobat Sejarah. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa cinta sejati mampu mengubah dunia? Kali ini, kita akan membahas kisah cinta yang tidak hanya romantis, tetapi juga memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini adalah kisah cinta antara Soekarno, sang proklamator, dan Fatmawati, perempuan sederhana dari Bengkulu yang berjasa menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kisah mereka adalah cerita tentang cinta yang bertemu di tengah perjuangan, penuh pengorbanan, dan memberi inspirasi bagi generasi penerus. Dari pertemuan pertama mereka di Bengkulu, hingga peran Fatmawati dalam proklamasi kemerdekaan, semuanya terjalin dalam narasi sejarah yang menggetarkan hati. Yuk, simak kisah selengkapnya. Perkenalan di pengasingan. Pada tahun 1938, Bung Karno diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu sebagai bentuk hukuman atas aktivitas politiknya. Di tempat yang jauh dari hingar-bingar kota, Bung Karno bertemu dengan keluarga Hasan, seorang tokoh Muhammadiyah yang dihormati. Dalam keluarga itulah ia pertama kali melihat Fatmawati, seorang gadis muda berusia 15 tahun yang anggun dan memiliki semangat nasionalisme. Perkenalan mereka tidak terjadi secara instan. Bung Karno sering berinteraksi dengan keluarga Hasanuddin, membicarakan perjuangan bangsa dan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Fatmawati, yang kala itu masih belia, mengagumi karisma dan semangat perjuangan Bung Karno. Sebaliknya, Bung Karno terpesona oleh kecerdasan dan kepribadian Fatmawati yang sederhana namun memikat. Perjuangan cinta di tengah kontroversi. Meskipun ada cinta yang tumbuh, hubungan mereka tidak mudah. Saat itu, Bung Karno masih menikah dengan Inggit Garnasih, yang telah mendampinginya melewati berbagai masa sulit. Keputusan Bung Karno untuk menikahi Fatmawati pada tahun 1943 membawa gelombang kontroversi di lingkaran keluarga maupun masyarakat. Fatmawati memahami menjadi istri Bung Karno bukanlah tugas ringan. Ia harus siap menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, dari kesibukan perjuangan suaminya hingga tekanan sebagai pendamping seorang tokoh besar. Namun, cinta mereka tetap bertahan. Fatmawati rela meninggalkan kehidupan gadisnya untuk mendukung perjuangan Bung Karno dan bangsa Indonesia. Jahitan sejarah, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Fatmawati memainkan peran yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah bangsa. Dengan mesin jahit sederhana, ia menjahit bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jahitan ini bukan hanya simbol kebanggaan nasional, tetapi juga bukti cinta dan dedikasi Fatmawati kepada Bung Karno dan tanah air. Momen ini menjadi saksi bagaimana cinta mereka tidak hanya romantis, tetapi juga membawa kontribusi nyata bagi perjuangan bangsa. Hingga hari ini, bendera pusaka itu tetap menjadi salah satu peninggalan sejarah yang paling dihormati. Kehidupan rumah tangga yang dinamis. Namun, seperti halnya kisah cinta lainnya, perjalanan Bung Karno dan Fatmawati tidak selalu mulus. Kesibukan Bung Karno sebagai presiden pertama Indonesia membuat hubungan mereka diuji. Fatmawati harus menyeimbangkan perannya sebagai ibu negara, istri, dan ibu dari anak-anak mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menghadapi berbagai tantangan, hingga berujung perpisahan. Meski demikian, Fatmawati tetap dikenang sebagai ibu negara pertama yang penuh dedikasi. Ia juga menjadi simbol perempuan yang kuat, berani, dan mencintai bangsa di atas segalanya. Warisan cinta yang abadi. Kisah cinta Soekarno dan Fatmawati bukan hanya cerita tentang hubungan dua insan,
tetapi juga tentang cinta kepada tanah air, dari pertemuan mereka di Bengkulu hingga momen bersejarah di Istana Merdeka. Cinta mereka meninggalkan jejak yang abadi. Sobat sejarah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah cinta ini? Apakah cinta mampu menjadi bahan bakar perjuangan seperti yang mereka tunjukkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif lainnya.